Pemirsa, dapat kami laporkan bahwa polemik proyek bendungan Ameroro Jadi tapi Pak, Kabupaten terkait Konawe Sulawesi Tenggara permasalahan terus lahan terjadi. yang kena Ganti dampak. rugi dampak genangan terhadap lahan warga kami rangkum dalam Itu bagaimana wawancara dengan sebenarnya awal Arpim mulanya itu selaku lahan, Ketua Pak, KPH kepemilikannya Wonua atau Pambahora sebagainya? Monapa. Jadi baik, saya menjawab. Jadi mengenai dampak ini sebenarnya kalau ada ketegasan dari pemerintah baik di kabupaten maupun di provinsi secara tegas, yang kita harus gunakan adalah peta BIK, dan itu sudah disepakati oleh hasil hearing DPRD Kabupaten Konawe dan dikeluarkan 2 poin. Pertama, segera dibayarkan lahannya masyarakat yang terkena dampak dan genangan. Yang kedua, bersepakat untuk menggunakan peta BIK ini. Kenapa dia menggunakan peta BIK? Ini peta BIK baik desa induk yang lahir duluan, mau desa Amoroa maupun desa Tawar Tebota sebagai induk, tidak akan pernah dirugikan. Namun hari ini yang menjadi dinamika besar adalah pertama, keluarnya Perbuk nomor 70 tahun 2021. Itu yang meresahkan masyarakat. Dan di sini rugi kedua-duanya desa induk yang sudah lama lahir. Ini. Permintaan kami ini untuk adilnya kembali ke peta BIK seperti semula. Kenapa tidak ada ketegasan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi? Seharusnya mereka ini tegas berdasarkan peta Mendagri. Berarti ada aturan perundang-undangan yang kemudian sebelumnya digunakan, namun kemudian tiba-tiba di akhir masa jabatannya Bupati mengeluarkan Perbup itu. Ya, artinya inilah hasil dari awal diindikasi bahwa desa Tamesandi ini adalah salah satu desa siluman. Iya, betul. Kami hadir selaku para tokoh-tokoh masyarakat Tawar Tebota dan alot terus, dan itu terus, bahkan bosan kami pertemuan tetap kepada tidak sesuai apa yang hasil yang kami inginkan, karena tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu termasuk para putobu semua hadir. Alhamdulillah pada saat itu asisten paham sampai berapa desa ini, kami tetap kepada semula yang sesuai dengan peta BIK. Namun kenyataan hari ini pihak desa lain juga ya tetap mengotot pada Perbuk. Jadi inilah terkait itu Pak, kan ini sudah ada rekomendasi dari DPR. Apakah kemudian pihak pelaksana di lapangan itu sudah mendapatkan itu semua? Sebenarnya mereka lebih paham. Saya kan selaku sebagai perwakilan desa Tawar Tebota, pertama, kenapa saya lakukan semacam ini? Saya berdasarkan amanah masyarakat yang ditunjuk langsung pada saat pembahasan tapal batas desa tetangga yang disepakati oleh seluruh masyarakat Tawar Tebota, termasuk pemerintah desa Tawar Tebota yang ditunjuk saya sebagai pendampingan di atas dalam hal pengaturan, penataan, dan penertiban di atas. Ya, jadi apa yang kami lakukan sudah bentuk evaluasi hasil monitoring dan kami laporkan kepada pemerintah desa. Nah, kami kembalikan yang punya hak wewenang sebagai penguasa. Ini. Terus Pak, terkait ganti rugi itu di atas yang kan sementara verifikasi. Sementara ada informasi kami temukan ada penerusakan tapal batas itu. Ya, jadi baik, terima kasih. Laporan dari semua termasuk pemilik lahan, yang utamanya ini Tawar Tebota kita perlu ketahui. Dari sejak lahir, sebelum lahir desa Tamesandi, Tawar Tebota ini sudah jelas tapal batasnya. Utara ini berbatas dengan Ameroro, timur ini berbatas dengan saudara kita daerah transmigrasi desa Matohal dimekarkan desa Langgomea. Kemudian selatan ini Tawar Tebota sudah jelas dia berbatas dengan Kolaka Timur. Kemudian barat ini sudah jelas desa induk yang sudah lama lahir desa Amaroa yang berbatasan, dan tidak pernah berbatasan dengan desa Tamesandi. Ini masalah terkait pengerusakan itu adalah salah satu oknum. Disinilah jangan kita sebagai
peran utama di masyarakat, jangan memprovokasi masyarakatnya. Seharusnya ini di sini ketiga desa punya hak kewenangan. Utamanya sebenarnya ini adalah tentang administrasi. Jadi berikan hak otonominya masing-masing desa, katakan Tamesandi, dan berikan juga otonominya kekuasaan desa Amaroa, dan berikan juga kekuasaan desa Tawartebota. Itu baru. Tapi hari ini saya mengamati di lapangan luar biasa sangat dinamika yang saling keegoisan. Dari hak otonomi tidak difungsikan hak otonominya desa. Ini yang menjadi persoalan, dan ini timbul akibat keluarnya Perbub nomor 70 tahun 2021. Itulah dilemanya hari ini masyarakat. Sampai hari ini juga yang dikatakan oleh Kepala Desa Tamesandi masih mempertahankan dinamika ini. Padahal padahal dia sudah ada dari rekomendasi dari DPR. Sudah ada rekomendasi dari DPR. Secara tidak langsung bahwa DPR ini sudah membatalkan itu Perbub kembali ke Perda nomor 4 tahun 2020. Buka itu Pak Desa. Itu kalau paham dengan rekomendasinya sekaitan DPR. dengan itu Pak, terkait dengan protes warga kemudian saya dengar informasi, bahkan memang saya sudah dapat input data bahwa masyarakat itu sejak pagi hingga sore selalu menjaga lokasi yang dimaksud. Jadi sebenarnya ini timbulnya dinamika ini, seandainya ketiga desa ini ada kerjasama yang baik, insya Allah masyarakat itu akan aman. Tidak mungkin salah satu masyarakat seperti kita ini sebagai pendampingan di Tawartebota, tidak pernah kami mau rugikan siapapun dia, mau warga Amerika, mau warga Belanda. Kalau memang dia punya kedudukan di sana sebagai ulayat, silakan haknya masuk secara administrasinya Tawartebota. Sebaliknya Tawartebota kalau ada miliknya ke Tamesandi, secara administrasinya warga Tawartebota di Tamesandi. Itu yang bagusnya. Tapi hari ini berbeda nuansanya. Biar hak kepemilikan yang sesungguhnya penempatan kedudukan yang berada di sana, seharusnya kan ini logo bola ketiga desa ini. Kerjasamalah, jangan menimbulkan dinamika. Jadi terakhir harapan tak Pak? Harapan tak terkait harapan saya itu? Pertama, siapapun dia, mau warga Tamesandi maupun Amaroa maupun Tawartebota, jangan ada yang dirugikan. Dan mudah-mudahan dengan turunnya ini Satgas, yang membutuhkan adalah netralitasnya. Ketiga desa ini sama-sama dihadirkan, sama-sama didudukan, dan sama-sama melayani masyarakatnya. Itu tujuan. Terkait terakhir Pak, saya mau lebih menelusuri bahwa bagaimana terkait pihak-pihak sebenarnya tim terpadu ini. Bagaimana menurut kita terkait kinerja tim terpadu di lapangan? Melihat ini, kami hanya meminta kepada tim Satgas, pertama, karena sesuai yang disepakati tidak digunakan lagi peta BIK dan peta Perbub. Rangkulah ini ketiga desa, koordinasilah dengan ketiga desa, supaya desa-desa yang sebelah tidak timbul dinamika. Ini intinya lah. Kepala desa lah yang sebagai garis depan. Apakah ada kecenderungan tim terpadu kemudian berpihak ke salah satu desa atau bagaimana? Sebenarnya dari ketiga desa ini saya melihat dan mengamati lebih cenderung di desa Tamesandi. Sedangkan masih ada desa Amaroa, masih ada desa Tamesandi, desa Tawartebota. Apakah terkait informasi yang kami temukan bahwa salah satu oknum kepala desa memiliki saudara di pihak tim terpadu itu? Ya, artinya saudara daripada kepala desa Tamesandi adalah saudara Pak Supri. Ya, artinya Pak Supri ini di mana Pak? Sebagai Pak apa? Supri itu sebagai bendahara dari BBS ya. Bendahara dari BBS ya. Berpikirlah secara positif, karena itu kan semua sudah punya landasan-landasan hukum, batas-batas tapal desa untuk kepentingan masyarakat. Artinya terapkan otonomi masing-masing desa yang sebagaimana yang telah diatur di peta BIK, peta Mendagri ini. Ini yang perlu saya tekankan supaya adil lah. Ini yang saya punya permintaan selaku sebagai pendampingan, karena saya ditunjuk berdasarkan surat tugas, saya ditunjuk berdasarkan titik wilayah, saya
saya juga sebagai sekretaris adat ulayat di Tawar Tebota, saya juga sebagai pengurus KPH di Desa Tawar Tebota. Karena di atas itu sejak tahun 2024 belum sampai di sana Tame Sandi. Jangan diarogansi. Dan pemerintah ketiga, saya meminta jangan temperamen, jangan arogansi. Berpikirlah untuk kepentingan masyarakat, baik wargamu maupun desa tetangga. Ini yang kami hanya Sementara meminta. itu, Oh iya, Pak, Lianis makasih. selaku Kepala Desa Tawarotebota terkait Kabupaten ini, Pak Konawe Desa, dalam karena, keterangannya sudah menyampaikan sejauh bahwa mana, berdasarkan regulasi peraturan Bupati tidak bisa permasalahan ini dipaksakan untuk karena dari pengukuran dan hasil hak-haknya koordinasi. Dengan masyarakat, pemerintah Pak. Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri 3 kepala desa sangat jelas bahwa Perbub hanya bisa mengatur dalam kawasan HPL dan tidak bisa mengatur kawasan. Selain itu, Lianis menyampaikan bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki hak justru masuk mengklaim sehingga hal tersebut menyebabkan polemik di tengah masyarakat Tawarotebota. Menyangkut masalah wilayah, itu sudah masuk di wilayah Tawarotebota pengukuran, tapi di situ khususnya ini masyarakat Amaroa, Tame Sandi, Ameroro yang selama ini bercocok tanam di wilayah Desa Tawarotebota. Iya. Nah, untuk perekrutan selanjutnya, karena ini bukan 1-2 hari saja, karena ada jadwalnya kurang lebih sampai tanggal 7. Iya. Nah, itu nanti kemungkinan besar mungkin besok atau hari berikutnya baru direkrut juga mereka. Jadi terkait dengan Perbub yang bertentangan itu kemudian sudah rekomendasi dari DPR itu, kemudian apakah itu sudah tidak menjadi rujukan dalam pengukuran itu? Nah, inilah. Iya. Ada salah satu desa, Iya. pengakuannya sama masyarakatnya di luar rapat kami, Iya, siap. pengarahan dari provinsi, dari ketua tim, Iya. itu tidak dipakai Perbub, Iya. bukan Perbub yang dipakai. Iya. Ini masalah pemilik lahan. Iya. Ya, yang mau dikompensasi ini pemilik lahan. Jadi kepala desa tidak ada haknya untuk mengintervensi masyarakat pemilik lahan. Ini. Iya, betul. Nah, tapi ada salah satu desa, Iya. ini bersikeras mau Perbub yang dipakai karena di situ ada kepentingan. Iya. Iya, ada kepentingan itu. Makanya yang kemarin, Iya. DPR sudah ada rekomendasi. Iya. Rekomendasi itu Perbub dibatalkan. Iya. Adakah Perbub itu terbitnya hanya satu desa? Tidak ada. Karena ini masuk dalam 3 wilayah yang terdampak. Iya. Jadi kami ini bertiga kepala desa, kami pegang sesuai SK Gubernur Iya. Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih. Iya. Yang diikuti itu Pepres nomor 62. 62 betul. Iya. Pepres 62. Jadi sesuai wilayahnya desa masing-masing. Desa masing-masing, betul. Itu saja. Jadi kemudian ketika apa yang dikhawatirkan masyarakat hari ini bahwa ada pengukuran yang seakan-akan nanti diklaim dan sebagainya, itu bisa menurut kita berproses hukum. Kenapa? Karena dasarnya sudah ada rekomendasi pembatalan Perbub. Iya. Seperti itu. Saya pikir demikian. Dan apa harapan ini Pak Desa? Harapan terkait saya, masyarakat. hak-haknya masyarakat, Iya. khususnya yang di wilayah Tawarotebota, Amaroa, Tame Sandi diberikan. Iya, dikasih. Kasihan mereka yang selama ini Iya. selama ini mereka itu sebelum Indonesia merdeka, Iya. mereka sudah bercocok tanam di sana. Iya, betul. Khususnya masyarakat Amaroa, Tame Sandi, Rawua, Ameroro. Dari nenek moyangnya. Nanti setelah Pak Mantu Mustafa itu jadi sekcam di Kecamatan Lambuya, baru Pak Mantu Mustafa itu kasih turun mereka di perkampungan sini. Pada waktu itu, kalau tidak salah tahun 70-an.
Iya. Pada Jadi waktu itu. Iya. terakhir Pak Desa, apa harapan tak, karena saya lihat dengan adanya informasi yang masih simpang siur ini, banyak masyarakat ini seakan-akan jangan sampai terpancing dengan kondisi ini. Ketika dia berada di lokasinya sudah 2 hari misalnya begini, tiba-tiba ada tadi indikasi bahwa ada salah satu desa yang seakan-akan ingin jadi wow gitu di lokasi itu. Apa harapan tak supaya tidak terpancing situasi ini? Harapan saya, Iya. toh, Iya. dengan berdasarkan aturan Iya. Perpres 62 itu, jadi sesuai wilayahnya desa masing-masing, sesuai haknya masyarakat masing-masing pemilik lahan. Itu yang utama, Pak. Dan tentu Pak Desa akan senantiasa siap untuk menjembatani komunikasi Saya dengan siap, pihak saya siap. tim terpadu dan lain-lain. Iya, tim terpadu. Yang mana tim terpadu ini, toh, Iya. saya melihat tadi, khususnya ini tim Satgas, Iya. saya melihat kondisi di lapangan itu, khususnya orang-orangnya BWS, ada yang pro sama salah satu desa. Iya. Hmm. Dan Itu saja. memang ada indikasi yang kami temukan, tapi kami tidak bisa menjustis Iya. bahwa pihak BWSW ini ada kaitan dengan salah satu kepala desa. Nah, itu yang perlu memang menurut kami, bagaimana menurut pemerintah melihat ini dan seluruh pihak. Yang jelas ini, Pak, saya kasih tahu, minta tolonglah, Iya. tolong dari pihak media, saya berterima kasih sekali. Iya, siap. Ini ada kepentingan-kepentingan. Yang kasihan ini masyarakat yang dirugikan. Contohnya tadi, tidak punya lahan, toh? Tidak punya lahan, kok kenapa ada nama-namanya? Iya, iya. Wah, sampai mereka protes, betul-betul yang pemilik lahan. Iya, saya sempat ngomong di situ, tolonglah Pak, tim Satgas, tim terpadu. Kita ini tim terpadu, kita ini pemerintah. Tolong jangan diutamakan yang bukan pemilik lahan. Itu yang utama, Pak. Karena kasihan hilang pekerjaannya. Iya. Terakhir Pak Desa, apa yang kita bisa pesankan kepada warga tak? Lalu saya punya pesan sama warga, Iya. khususnya wilayah Desa Tawarote Bota, itu apapun modelnya, ini kalian harus berada di lokasinya masing-masing dan menjaga jangan sampai orang-orang lain yang datang menduduki. Sudah itu pesan saya. Iya. Pesan tadi, pesannya isu bahwa ada batas desa. Nah, Jurusan. menyangkut masalah batas desa, Ya. itu sudah jelas di Perpres. Iya. Yang dia bisa atur perbub itu, ini di daerah APL. APL. Kalau di daerah kawasan, perbub itu tidak boleh memasuki areal itu, kecuali kehutanan. Izin di PPKH saja ini dari kementerian, bukan dari Pemda. Begitu, Pak. Ini aturan ini. Iya. Jadi semoga apa yang dikolaborasikan antara masyarakat dengan pemerintah desa bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat bisa terwakili hak-haknya. Sudah itu yang saya harapkan. Makasih Iya. Pak Desa. Sudah itu yang saya harapkan saya. Siap. Iya. Terima kasih Pak Desa. Iya.